Halo guys, ketemu lagi dengan gua Joe Marcus di DigiWorld, sebuah program yang akan membahas tentang tips and trick and sharing tentang info-info dunia fotografi. 3 trik membuat bokeh yang memukau. Pertama, perhatikan apertur atau diafragmanya. Pilihlah apertur yang paling kecil yang ada di lensa kamera Anda. Semakin Anda menggunakan apertur paling kecil, maka semakin mulus pula efek blur yang tercipta. Kedua, perhatikan pengambilan gambar pada objek yang Anda pilih. Semakin dekat kita berdiri dari objek foto, maka backgroundnya pun akan terlihat blur. Semakin dekat objek foto, fokus lensa juga semakin dekat dan depth of field akan makin menyempit. Ketiga, pilih focal length yang paling panjang. Dengan focal length terpanjang, maka akan memisahkan objek foto dengan backgroundnya, sehingga objek utama akan tetap fokus dan background akan tampak blur. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemotretan dengan didukung oleh peralatan-peralatan yang sederhana. Nah, yang pertama kita akan menggunakan alat bantu yang sangat sederhana, yaitu CD. Nah, CD ini kita akan jadikan sebuah foreground di dalam depth of field ya. Jadi ada ruang tajam, kita masukkan ruang tajam dan diafragma. Nah, setelah itu CD ini kita taruh di depan kamera, di depan lensa. Nah, supaya menjadi foreground yang kreatif. Nah, ini nanti hasilnya akan menjadikan sebuah bias cahaya ya dengan foreground, sehingga foto yang kita akan lakukan yaitu potret akan menjadi lebih menarik. Nah, ini tanpa menggunakan aksesoris. Sekarang kita kasih aksesoris CD ini. Kita lihat bias-bias cahaya hasil dari CD. Nah, seperti itu. Nah, ini mendapat dari bias cahaya. Tinggal kita cari komposisinya. Banyak teknik-teknik fotografi yang bisa Anda buat sendiri dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar Anda. Seperti apa saja teknik fotografi dengan efek bokeh yang bisa Anda coba? Ini dia. Menggunakan ranting kayu sebagai objek framing, hasil foto pun menjadi lebih dinamis dan indah. Anda hanya menempatkan beberapa ranting kayu tersebut dekat dengan lensa Anda dan arahkan pada objek yang Anda inginkan sebagai framing. Selanjutnya, teknik foreground yang lain bisa menggunakan mahkota bunga. Nah, ini juga sangat menarik hasilnya. Lanjut ke trik selanjutnya, yaitu menggunakan plastik. Cara mudah,
Gunting plastik membentuk lingkaran berdiameter lensa yang akan digunakan. Potong plastik tersebut membentuk persegi di bagian tengahnya. Rekatkan tepat di depan lensa kamera. Dan jadilah hasil foto dengan efek bunyi seperti ini. Kemudian trik selanjutnya yaitu rumbai bias seperti ini. Hanya dengan meletakkannya sebagai foreground, maka bias-bias warna dari rumbai dapat menciptakan warna bokeh yang indah untuk hasil jepretan kamera Anda. Masih banyak tips-tips lainnya. Tetap di DigiWorld. Halo teman-teman, hari ini kita lagi workshop fotografi Sigma dengan tema Japanese food fotografi. Menunya seru-seru. Hari ini kita ada sushi boat, jadi satu boat variasi sushi. Terus juga ada kaiseki. Kaiseki ini juga banyak, nanti satu set teman-teman bisa lihat fotonya. Sama akhir kita ada teppanyaki. Tentunya di kesempatan ini kita sambil coba lensa-lensa Sigma. Yuk, kita foto yuk. Bokelicious. Berikut adalah lensa-lensa yang dapat menghasilkan efek bokeh yang indah. Yang pertama, Nikon 85mm f1.8. Hasil gambar yang tajam, ukurannya cukup kecil dan praktis, semi zoom, serta fokus yang cepat. Kedua, ada Canon 85mm f1.8G. Lensa ini adalah pilihan yang tepat bagi para penggelut street fotografi. Yang ketiga, Sony 85mm f1.8. Lensa ini memiliki desain ringan dan ringkas untuk mobilitas, optik performa tinggi, serta apertur f1.8 maksimum, menghadirkan kualitas gambar sempurna. Selanjutnya ada Fuji 90mm f2 dengan harga lensa yang bisa cukup mahal, namun sangat sepadan jika dibandingkan dengan hasil yang didapatkan. Kemudian ada Panasonic 42,5mm f1.7. Lensa ini terbilang ringan karena dibangun dari bahan plastik berkualitas tinggi untuk tabungnya, serta memiliki lapisan logam pada bagian-bagian tertentu. Walaupun ringan, tetapi berpenampilan kokoh. Dan terakhir, ada Olympus 45mm f1.8. Olympus mengklaim lensa ini sangat cocok digunakan untuk mengambil gambar berobjek manusia atau binatang peliharaan kesayangan Anda. Nah,
Sekarang kita akan lanjutkan pemotretan dengan menggunakan media kreatif yang sangat sederhana, yaitu kita pakai sebuah frame kaca. Ya, saya coba dulu. Saya akan jelaskan akan dipakainya seperti apa. Oke, ini saya copot. Nah, nanti ketika memotret frame kaca ini kita jadikan foreground lagi. Ya, kali ini saya kasih efek air supaya hasil potretnya nanti saya kasih efek. Nah, kayak gini nanti hasil efek fotonya akan seperti rainy ya. Jadi ada efek-efek air seperti hujan atau embun. Ini akan menambah nilai artistik dan estetik pada foto. Kita coba yuk. Ini kita coba membuat sebuah efek embun seperti kaca yang terkena hujan ya. Medianya juga sederhana, itu kaca aja sebagai foreground. Nah, tentu kita harus mencari angle-nya ya, supaya bias cahayanya juga baik. Nah, dengan adanya kaca sebagai foreground ini, nah ini bias-bias cahayanya bisa dilihat. Bisa juga dikasih agak sedikit seperti foregroundnya miring seperti ini juga bisa. Oke, tadi kita sudah melakukan pemotretan dengan media kaca sebagai foreground ditambah efek air. Hasilnya estetik ya dan kreatif. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tips kreatifnya, yaitu menggunakan apa? Plastik. Nah, plastik ini kita akan tempatkan di depan lensa. Nah, di depan lensa sebagai foreground, sehingga akan menambahkan nilai estetik ya. Kita akan menambahkan warna di depan media plastik ini dengan spidol, warna-warni, supaya hasilnya akan jauh lebih menarik. Nah, sekarang kita coba pasang istilah kita filter yang dari plastik tadi yang sudah diwarnain, ada beberapa warna merah dan biru, kita pasang di depannya. Nah, bisa lihat masih banyak tips-tips dan kreatif yang lainnya. Stay tune di Digiworld. Halo teman-teman, sekarang kita lagi workshop untuk Sigma dengan tema aparel photoshoot. Jadi hari ini kita ada acara di Witakom di Mangga 2, workshop Sigma. Workshop seperti memang kita lakukan supaya ada aktivitas bagi penggemar-penggemar Sigma. Nah, di dalam workshop ini, workshop Sigma memang melakukan banyak macam pemotretan. Ya, misalnya hari ini kita lakukan tema fashion apparel. Seperti kita ketahui, banyak sekali genre di dalam fotografi yang kita bisa eksplorasikan. Hari ini workshop Sigma seru, ramai, teman-teman semua sangat antusias di dalam memotretnya. Hari ini acaranya seru banget. Kita diajarin banyak hal sama Pak Jo. Pokoknya seru banget deh, kita juga bisa belajar banyak tentang fotografi. Selain itu kita juga bisa langsung praktek karena kita di dua model. Yang pertama kita bisa belajar tentang studio juga, sama yang nggak pakai lighting gitu. Pokoknya seru banget. Halo, nama saya Agus. Di sini saya mau memberikan review tentang lensa nih. Saya Nikon user, tapi di sini saya menggunakan lensa 1835. Sejauh ini sih yang saya rasain, lensa ini benar-benar super tajam, mulai dari pemotretan indoor maupun outdoor.
lah untuk Sigma. Thanks Sigma. Hari ini saya dipinjamkan lensa Sigma 85mm 1,4. Hasilnya luar biasa. Bokehnya tuh mantep banget. Saya saranin teman-teman boleh nyobain ini lensa Sigma 85mm. Thank you. Acara Sigma hari ini seru sekali. Yang ikut juga ramai. Ini di luar perkiraan. Ekspektasi saya tuh tidak seperti wah begini. Ini bagus sekali. Kita boleh lanjutkan lagi waktu. Halo guys, back to DigiWorld. Nah, saya akan menjelaskan satu kreatif teknik yang sederhana berikutnya, yaitu kita akan memanfaatkan teknik bokeh. Pernah dengar kalimat bokeh? Ini adalah satu istilah di dalam fotografi, di mana artinya adalah blur yang bagus atau nice blur. Ya. Nah, kita akan menggunakan aksesoris lampu hias. Lampu hias ini akan kita buat untuk menjadi bokeh foreground. Di depan kamera kita taruh untuk mendapatkan potret yang artistik. Oke, sekarang kita coba ambil komposisinya medium close up ya. Nah, ini tanpa menggunakan foreground. Sekarang kita kasih foreground lampu hias. Nah, ini kita bisa lihat bedanya kalau menggunakan lampu hias ada foreground yang berwarna-warni. Nah, ini bisa kita atur posisi mana yang menarik, ya kita cari jangan terlalu mempengaruhi wajah juga, tapi menambah unsur estetik di sekitar gambar. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti ini bagus ya. Nah, kayak gitu ya. Bisa lihat, oke. Two and Kita mendapatkan video mail baru dari Desi di Bogor. Jo, saya Desi dari Bogor. Saya pengen nanya nih, lensa apa sih yang rekomen buat nampilin efek bokeh? Mohon bantuannya ya. Terima kasih. Desi nanya, lensa apakah yang bagus digunakan untuk foto orang dan menciptakan efek bokeh? Saya akan coba jawab. Kita harus lihat dulu focal length-nya. Ya, jarak lensanya ini ada di berapa. Yang misalnya untuk foto orang yang favoritnya adalah 50 mm atau 85 mm, atau kamu juga bisa menggunakan telelens misalnya 70-200. Tentunya semuanya harus mempunyai diafragma besar, minimum 2,8. Kalau mau bokehnya bagus sekali, kamu harus menggunakan lensa yang diafragmanya lebih besar lagi, 1,8, 1,4 atau bahkan lebih. Ini akan menciptakan efek bokeh yang sangat dramatis ya. Nah, ini lensa-lensa rekomendasi yang bagus untuk foto potret sehingga menciptakan efek bokeh. Baik Desi, terima kasih atas video mailnya. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan Desi. Kali ini ada trik menarik untuk mengubah bentuk bokeh dari bentuk biasa menjadi bentuk yang kita inginkan. Caranya simple. Siapkan karton hitam, lakban, pulpen dan cutter. Gunting karton hitam membentuk beberapa lingkaran berdiameter lensa. Ambil salah satu lingkaran karton dan potong membentuk persegi di bagian tengahnya. Lalu gambar bentuk hati, bintang, dan cemara pada lingkaran karton lain. Rekat
Letakkan karton berbentuk persegi di lensa seperti ini. Maka bentuk bokeh pun akan mengikuti bentuk yang Anda buat. Selamat mencoba! Night photography. Berikut daftar lensa yang baik digunakan untuk foto di malam hari. Yang pertama, Canon EF 50mm f1.8 STM dengan spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya ada Nikon AF Nikkor 50mm f1.8D dengan spesifikasi sebagai berikut. Ada Canon EF 24 sampai 70mm f2.8L 2 USM dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian Sigma 35mm f1.4 GHSM Art Lens dengan spesifikasi sebagai berikut. Oke, lanjut lagi. Ada Canon EF 35mm f1.4L 2 USM dengan spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya, Sigma 85mm f1.4 DG HSM Art Lens dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian ada Nikon AF-S Nikkor 24 sampai 70mm f2.8E ED VR dengan spesifikasi sebagai berikut. Dan yang terakhir, Canon EF 11 sampai 24mm f4L USM dengan spesifikasi sebagai berikut. Kita sudah melakukan pemotretan dengan didukung peralatan-peralatan yang sederhana, tetapi bisa menambah nilai estetika pada foto. Nah, memang peralatan ini penting, tetapi lebih penting lagi kreativitas fotografer. Sehingga kita tidak ada batasan. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin konsultasi tentang dunia fotografi, kamu bisa kirim email, video mail ke alamat email di bawah ini. Ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton DigiWatch selama 40 menit. Saya Dio Markus, pamit undur diri. Salam fotografi.